Oke guys, welcome back to Cihuy University. Nah, gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Kalau dalam keadaan nggak sehat, mati ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang repository, remote repository. Kita juga akan bahas apa apa repository yang kita gunakan dan juga bagaimana cara menggunakannya. Gimana pembahasannya? Mari kita lanjut. Sebelumnya gua akan memberitahu apa itu repository. Nah, jadi remote repository itu adalah server yang berfungsi untuk sebagai tempat hosting seluruh perubahan eh, remote dari lokal repository atau itu eh, tempat menghosting apa saja yang udah kita buat pada VS Code. Contohnya kayak kita udah buat sebuah website gitu kan. Nah, jadi kita kita mau nge-hosting biar eh proses apa website yang kita buat tadi itu tersimpan gitu. Jadi misalnya kayak laptop kita tiba-tiba mati atau kita kerja nih di sebuah lab atau di kantor. Nah, itu listrik tiba-tiba mati. Jadi nggak bakal ke save. Nah, jadi guna ya remote repository itu tempat untuk menghosting atau tempat menyimpan gitu, menyimpan apa saja yang sudah kita lakukan, sudah kita buat. Nah, setelah riwayat komit itu tersimpan di server, nah repository itu dapat dengan mudah kita akses kembali secara online, baik itu secara kita individu atau kita sebagai tim. Nah, sehingga itu tuh memudahkan proses kolaborasi dan menjaga backup kode tetap terpusat. Nah, ini kali ini remote repository yang kita gunakan itu GitHub ya teman-teman. Ini bisa kita buka GitHub punya kita. Kita sudah punya sebuah remote repository yang kita gunakan ini adalah GitHub. Nah, kalau untuk di GitHub itu perintah-perintah dasarnya ada ini ya, kayak git remote add itu untuk menghubungkan repository lokal dengan repo remote. Nanti bakal kita bahas. Juga itu ada git push min u origin main. Nah, itu fungsinya mengirimkan commit pertama kali ke GitHub dan menetapkan branch utama. Dan masih banyak lagi ya kayak git push, git pull, atau git clone. Git clone ini untuk mengunduh, mengambil eh, apa ya, mengambil folder atau data yang udah kita hosting ke remote repository tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang remote repository. Nah, selanjutnya kita akan langsung bakal coba bagaimana memanggil atau mengambil mengambil eh, data yang data mengambil apa yang udah kita hosting pada GitHub. Nah, jika ini kan ada nih beberapa file yang udah kita buat, yang udah kita hosting ke GitHub, bakal kita masukkan ke laptop kita. Nah, itu caranya. Pertama kita buka VS Code Editor terlebih dahulu, Visual Studio Code. Oh ya, sebelum itu kita mesti jalanin itu ya, eh Laragonnya. Mungkin kalau
nggak jalanin Laragonnya mungkin bisa, tapi kita langsung jalani aja Laragonnya. Ya jalan. Nah, di sini kita langsung buka pada terminal. Nah, caranya itu kita langsung saja masukkan perintah, kita berikan perintah git clone, ini lagi git clone. Eh, kita kembali ke kita bagi dua aja ini layarnya. Nah, git clone kita salin link GitHub punya kita. Nah, tinggal pastekan aja ke sini. Caranya seperti ini ya, git clone tadi. Git clone kita salin link GitHub punya kita. Nah, kalau udah seperti ini, berarti itu sudah berhasil lah data data eh, gimana sih bilangnya kayak project. Nah, project yang sudah kita hosting kemarin pada waktu di lab yang udah project yang udah kita hosting, berarti kalau udah seperti ini sudah berhasil kita kita masukkan ke laptop kita. Nah, tapi nih kan udah berhasil, tapi dia eh, belum ada gitu, belum ada filenya masuk. Nah, ya. nah, tadi kan udah kita buat tuh clone, kita pastikan eh, link dari GitHub punya kita tadi. Nah, setelah itu kita melakukan composer update untuk eh, nah, composer update ini untuk menambahkan folder vendor karena sebelum kita melakukan composer update ini ya itu tanpa folder vendor. Nah, jika sudah seperti ini berarti dia sudah berhasil ya. Nah, pada folder project kita ini eh, itu ada satu file yang nggak ada. Itu eh, file INC-nya itu kita kita buat secara manual aja. Kita buat sendiri. Kita kasih nama titik .env. Nah, isinya isi dari file ini kita bisa copy saja dari yang ini ya, yang env example. Nah, kita cek pada bagian ini. Eh, ini kita ubah semua pada bagian database-nya. Database-nya kita ubah menjadi typo pop karena itu nama file project kita. Nah, pada database connection ini kita bikin MySQL. Nah, setelah kita lakukan beberapa cara tadi ya, kayak kita udah me-update komposer, mengupdate komposer, membuat PHP keygener ini itu
fungsinya untuk membuat nih pada ini. Itu kalau kita buat sekali lagi maka ini akan berubah lagi dah alamatnya. Nah, tadi agak sedikit lupa ya caranya. Ya, jadi setelah kita mengupdate juga membuat key generate ini, kita harus eh, melakukan perintah PHP artisan migrate ini. Langkah-langkahnya seperti ini untuk mengkonekkan database kita. Kalau udah seperti ini berarti sudah bisa dijalankan. Ini project project kita pada apa? Pada project yang udah kita hosting ke GitHub kita kemarin. Nah, mungkin itu saja ya langkah-langkah atau tutorial, bukan sih tutorial sih, bagaimana cara mengambil project kita yang udah kita hosting ke remote repository. Nah, mungkin selanjutnya itu kita akan membuat sebuah selanjutnya kita akan membuat sebuah eh, bukan sebuah apa ya, sebuah tampilan website untuk itulah kita akan menambahkan sebuah project lagi pada folder project kita ini. Sudah kita siapkan codingannya pada ini Notion, nanti bakal kita masukkan ke deskripsi YouTube kita. Nah, di sini GitHub-nya kita tutup aja, pilot. Kita buka terminal baru, kita bikin controller baru dengan nama controller. Tuh, ah, typo lagi. Soundtrack. Nah, ini kita sudah membuat controller baru. Nah, ini eh semua codingan yang ini nanti bakal kita copy paste saja ke dalam folder pada controller out yang baru saja kita buat. Nah, ini kita boleh salin aja pada bagian yang ini. Kita masukkan kepada function index namanya, dan juga kita menambahkan function login untuk
lebih kurang seperti ini ya. Eh, kita bakal membuat sebuah tampilan login yang dimana itu isinya ada username, password. Nah, kita membuat username ini harus harus diisi. Kalau tidak diisi, dia bakal tidak bisa login gitu. Sama pada bagian passwordnya juga, ya di sini ada parameter username dan juga password. Ini eh, merupakan passing data seperti passing data yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, itu selanjutnya kita bakal menambahkan pada root. Kita menambahkan rootnya. Ini bisa kita copy saja koordinatnya. Jangan lupa ya kalau kita menambahkan kelas pada root, kelasnya jangan lupa di import. Selanjutnya kita bakal bikin folder, bikin file folder pada file folder pada view. Kita buka pada research, kita buka view. Nah, di sini kita bikin file login.blade.php. Di sini kita bakal membuat tampilan login ya, tampilan halaman login. Kita copy aja. Ini codingan untuk membuat tampilan pada halaman loginnya ya. Ini kita membuat form loginnya. Nah, selanjutnya kita bakal bikin untuk halaman dashboard.png. Nah, ini bisa kita copy aja. Nah, kita bakal coba cek di sini. Kita coba pada pada bagian ini kita coba buka pada kita tuju ke halaman autentikasinya, cuma dia error gitu. Kita lihat di sini apa penyebabnya. Oh, nah penyebabnya itu pada
eh, pada bagian controllernya ya. Kita coba buka ini controllernya. Nah, ternyata di sini kita membuat itu eh, function indeksnya itu bakal dipanggil, bukan dipanggil dengan ini out.login. Sementara kita tidak memiliki eh, file out login ini. Kita hanya punya file login saja. Nah, di sini kita ubah, kita hapus pada bagian out ini. Kita coba, nah dia bakal tampil. Karena pada bagian controller ini, pada function index khususnya, memanggil dia bakal memanggil perintah pada file login dalam folder views ini untuk menampilkan eh, form login yang sudah kita buat. Nah, di controller ini kan kita juga membuat form loginnya itu ada require-nya gini ya, untuk kayak username dan passwordnya ini wajib diisi. Nah, ini bakal kita coba. Coba kita isi. Nah, kalau kita isi semua, kita coba login. Nah, password harus mengandung minimal satu huruf kapital. Nah, kita jadi membuat passwordnya tanpa huruf kapital seperti ini ya. Nah, coba kita buat pakai huruf kapital di depannya. Kipo 00. Hmm. Oh, di sini masih ini ya, di set. Di sini jadi ditentukan gitu. Pas usernya kita bikin admin, passwordnya admin 123. Nah, jika seperti ini ya, berarti dia bisa dijalankan gitu. Karena pada controller kita ini kita memberikan apa ini ya? Aduh, lupa lagi namanya. Intinya itulah. Nah, coba kita kosongkan aja pada bagian ini. Apakah bisa kita memasukkan nama nama bebas gitu ya? Contoh kita di sini kita buat Taufik. Oh, kita bikin di sini Tipo sandinya kita passwordnya kita buat Tipo 00. Oh, tidak bisa. Kita coba masukkan lagi info. Oh, tidak bisa. Masih nggak bisa. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Eh,
Mungkin itu saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita sudah membahas tentang apa itu remote repository, bagaimana cara mengambil project yang sudah kita hosting pada remote repository kita, dan sudah juga kita membuat sebuah halaman untuk login gitu. Mungkin itu dulu ya pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Mungkin banyak penjelasan yang kurang jelas. Ya, Notion ini bakal kita masukkan ke dalam deskripsi video nanti. Jadi teman-teman bisa baca-baca lagi atau bisa mencoba. Nah, mungkin itu aja ya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. See you next time.